Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Om Bob masih berada di Astana Banyu Sumurup, Lembah Duka. Om Bob lebih senang menyebut ini adalah lembah kedukaan kawan-kawan sekalian. Inilah. Dan di antara makam-makam Banyu Sumurup ini kawan-kawan sekalian, di samping kiri makam utama, yaitu kanan bagi adalah makam Roro Hoji. Dan inilah salah satu, dan nama Roro Hoji ini tidak bisa terlepas dari sejarah keberadaan makam Banyu Sumurup dan juga beliau Pangeran Bekik sendiri. Dan mungkin makam Banyu Sumurup ini bermula ya dari sosok ini. Inilah sosok Ratu Amangkurat yang disebut Ratu Amangkurat. Beliau adalah Roro Hoji. Juga ikut dikubur di Banyu Sumurup ini. Dan eranya kematian beliau Roro Hoji ya tidak terpaut jauh dengan kematian daripada Pangeran Bekik dengan keluarganya. Itu yang tertulis dalam narasi sejarah. Baik, secara singkat nanti Om Bob akan bertutur tentang beliau Roro Hoji secara singkat. Inilah makam Roro Hoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Namun di tengah terai ini, di tengah makam Banyu Sumurup, Om Bob tidak akan ngopi. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Om Bob saat ini masih di Astana Banyu Sumurup, Imogiri, Yogyakarta. Di komplek makam yang kecil ini, hanya beberapa tokoh yang dimakamkan di sini, yaitu penderek daripada Pangeran Bekik. Di belakang Om Bob ini adalah makam Roro Hoji, seorang tokoh yang menjadi sentral, dan bahkan karena beliau makam Banyu Sumurup ini ada. Ya, Roro Hoji adalah wanita yang diperebutkan antara raja, yaitu Amangkurat Agung, Amangkurat I, Raden Saidin, dengan putra mahkota Adipati Anom, yaitu Raden Rahmat, putra dari Amangkurat Agung sendiri. Siapakah Roro Hoji ini? Kawan-kawan sekalian, Om Bob tidak akan berlama-lama, tidak akan berpanjang lebar tentang Roro Hoji ini. Karena sudah banyak versi tentang Roro Hoji ini, sehingga karena keberadaan Roro Hoji ini terjadilah prahara, tragedi yang memilukan di Keraton Mataram, dengan terbunuhnya keluarga Pangeran Bekik dan beberapa orang, termasuk pengasuh Roro Hoji. Kawan-kawan sekalian, Roro Hoji ini adalah putra seorang Demang di Surabaya, di pinggir Kalimas, Surabaya, bernama Ngabei Mangunjaya. Ceritanya Om Bob akan mulai kawan-kawan sekalian ketika Amangkurat Agung ini ditinggal mati oleh salah satu selirnya yang sangat disayangi, yaitu Ratu Malang. Beliau berminat untuk mencari pengganti Ratu Malang, mencari selir lagi. Menurut Sasmito dari Amangkurat Agung, ada seorang gadis dari Brangwetan yang akan menjadi selir beliau. Maka beliau mengutus dua orang utusannya, salah satunya adalah Ngabei Yudakarti, ke Surabaya mencari sisik melik sesuai dengan Sasmito dari Amangkurat Agung. Dan ketemulah gadis cantik yang masih belia, putra salah seorang Demang di Surabaya, di pinggir Kalimas, namanya Mangunjaya. Ada beberapa versi yang menyebutkan Ngabei Mangunjaya ini adalah bergaris Tionghoa, namanya Maun, maka disebut dengan Mangunjaya. Memiliki putri namanya Hoji, nama Hoji. Berarti Roro Hoji ini adalah gadis Tionghoa. Dan orang Tionghoa pasti kita bisa membayangkan sangat cantik, berkulit putih bersih. Namun saat itu Roro Hoji masih belum balik. Maka dibawa pulanglah. Diminta, dan Demang Mangunjaya mengikhlaskan, namun dengan catatan kalau sudah besar, untuk dinikahkan menjadi selir daripada Amangkurat Agung. Beliau dibawa ke Mataram oleh Amangkurat Agung. Karena masih belia, beliau dititipkan oleh salah satu abdi dalamnya Wirorojo untuk mendidik
dengan berbagai keahlian agar nanti siap menjadi sele raja. Nah, ketika Roro Hoji ini sudah berapa tahun tinggal di sana, kebetulan putra mahkota Adipati Anom Raden Mas Rahmat ini melihat kecantikan Roro Hoji dan beliau mengatakan kepada Wirorojo tentang ketertarikan dan rasa cintanya kepada Roro Hoji. Namun diberitahu bahwa Roro Hoji adalah calon istri dari ayahandanya. Saat itulah beliau sakit dan memendam cinta yang tak kesampaian dan rasa sakit daripada Adipati Anom ini didengar oleh kakeknya yaitu Pangeran Pekik. Makamnya ada di sana, Pangeran Pekik. Jadi Roro Hoji ini makamnya di sebelah kanan Pangeran Pekik bersama pengikutnya. Pangeran Pekik di sana kawan-kawan sekalian. Itu Pangeran Pekik bersama Pangeran Lamongan. Jadi Roro di sini. Inilah kemudian Pangeran Pekik mengambil inisiatif mengawinkan Roro Hoji dengan tanpa sepengetahuan Amangkurat Agung mengawinkan Roro Hoji dengan cucu kesayangan Pangeran Pekik, tidak lain adalah Raden Rahmat atau putra dari Amangkurat Agung. Dan inilah nanti yang menimbulkan prahara dan beliau nanti semua dihabisi termasuk Roro Hoji. Dan Roro Hoji banyak versi. Ketika itu Adipati Anom diampuni oleh Amangkurat Agung dengan catatan ditanting mau menjadi raja atau memilih Hoji. Kalau memilih Hoji, Hoji harus dibunuh. Dalam berbagai cerita tutur dan babat, beliau Roro Hoji mengikhlaskan demi memuluskan jalan dari suami tercintanya. Karena beliau juga sangat mencintai Raden Rahmat. Beliau mengikhlaskan untuk dibunuh. Karena Roro Hoji tahu sendiri, tahu bahwa suaminya, calon suaminya ini adalah calon raja. Calon raja. Dan ini sesuai dengan amanat Pangeran Pekik sendiri. Pangeran Pekik ini ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Mataram, ketika saat sudah ditaklukkan Mataram, beliau sempat ziarah, singgah di makam Butuh. Pangeran Pekik ini bertirakat di makam Butuh, makamnya Sultan Hadiwijoyo. Di dalam tirakat itu, beliau ditemui oleh Sultan Hadiwijoyo, dan Sultan Hadiwijoyo mengatakan, memberikan sasmito, bahwa kelak cucu dari Pangeran Pekik akan menjadi penguasa Jawa. Dengan pusat pemerintahan tidak jauh dari Istana Pajang, yaitu di Alas Wonokerto. Lah Wonokerto itulah yang nanti disebut dengan Kasunanan Kartosuro. Dan raja pertamanya adalah cucu daripada Pangeran Pekik, yaitu putra dari Amangkurat Agung, Raden Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat kedua. Jadi Amangkurat kedua itu seperti ini. Roro Hoji mengikhlaskan karena suaminya ini nanti menjadi raja ke-6 Mataram. Ke-6, karena ada Panembahan Senopati, Nyokrowati, Wuriyah, Sultan Agung, Amangkurat Agung, Amangkurat kedua, raja ke-6. Beliau ditikam keris oleh suaminya sendiri, yaitu Raden Mas Rahmat. Itu dalam cerita babat seperti itu, kawan-kawan sekalian. Namun kawan-kawan sekalian, De Graaf Sajena, seorang sejarawan Belanda, bahwa yang terlibat dalam mengawinkan Roro Hoji ini bukan Pangeran Pekik, namun Pangeran Purboyo. Karena Pangeran Pekik menurut De Graaf ini sudah meninggal tahun 1659 ketika terlibat konspirasi atau difitnah oleh Panembahan Kiri. Atau Panembahan Kiri sudah meninggal dulu. Nah versinya ada dua. Jadi kematian Pangeran Pekik ini ada dua, kawan-kawan sekalian. Ya karena Roro Hoji ini, atau yang satu lagi menyebut karena difitnah oleh penguasa Giri Kedaton, yaitu Panembahan Kiri. Namun yang benar yang mana, tapi yang jelas kawan-kawan sekalian, monggo kawan-kawan kita telah semua, ini menjadi misteri. De Graaf menyebutkan bahwa yang mengawinkan Roro Hoji dengan Pangeran Raden Rahmat ini Pangeran Purboyo. Karena Pangeran Purboyo nanti tak hidup sampai tahun 1677. Ini. Namun di dalam babat
Kebumen Panjer, Obo juga pernah Obo meyakini yang terbunuh, Pangeran Pekek terbunuh di era Rorohoyi karena masalah Rorohoyi. Karena apa? Ketika Rorohoyi ini dikawinkan dan tahu Amangkurat Agung tahu yang mengenai adalah Pangeran Pekek, maka Pangeran Pekek dijatuhi hukuman kisos oleh Amangkurat Agung. Dan salah satu yang melarang hukuman kisos ini adalah paman dari Amangkurat Agung, adik dari Sultan Agung yang bernama Pangeran Bumidirjo. Pangeran Bumidirjo memberikan nasihat untuk tidak memberikan hukuman kisos kepada Pangeran Pekek dan keluarganya. Namun nasihat dari Pangeran Bumidirjo ini ditangkap lain oleh beliau, oleh Amangkurat Agung, sehingga nyawa Pangeran Bumidirjo juga terancam. Dan akhirnya Pangeran Bumidirjo melarikan diri, meninggalkan Keraton Pleret menuju ke Panjer. Dan ketemu dengan keturunan daripada Tumenggung Panjer, keturunan dari Tumenggung Bodronolo, yaitu Tumenggung Kertowongso. Bumidirjo. Nanti Bumidirjo akan di Panjer nanti menurunkan Trah Arumbinang. Nah, salah satu alasan Bumidirjo lari itu karena mencegah Amangkurat Agung untuk menjatuhkan hukuman kisos kepada Pangeran Pekek. Dan ini terjadi tahun 1677 tahun sebelum kejatuhan Pleret, 7 tahun sebelum kejatuhan Amangkurat Agung yang digempur oleh koalisi Panembahan Romo Kajoran dengan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Itu kan sekalian, ini Rorohoyi ini blasteran Tionghoa, maka sangat cantik, digambarkan sangat cantik. Dan beliau juga sangat mencintai dari suaminya, yaitu Adipati Anom atau Raden Rahmat yang nanti bergelar Amangkurat kedua, Raja pertama Kasunanan Surakarta, pendiri Kasunanan Kartosuro maksudnya. Itu kan sekalian yang dapat Om Bob sampaikan, kurang lebihnya Bob mohon maaf. Monggo kita komparasi lagi, kita baca-baca lagi tentang sejarah kelam Mataram di era Amangkurat Agung ini. Om Bob tidak akan memvonis, namun dalam literatur memang disebut seperti itu. Di dalam narasi di depan Banyu Sumurup yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Cagar Budaya Yogyakarta juga menyebutkan terjadinya pembunuhan oleh keluarga besar Pangeran Pekek oleh Amangkurat Agung karena dianggap memberontak. Nah, kata memberontak ini mau kita tafsirkan sendiri. Apakah Mbak Lelo Om Bob pernah bahas ketika Om Bob membahas Pangeran Pekek? Kurang lebihnya Om Bob mohon maaf. Salam udut kan sekalian, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.